Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis sebuah teks cerpen. Indikator pembelajaran kali ini adalah bagaimana mencari ide tentang cerpen, kemudian mengolah ide-ide tersebut menjadi sebuah rancangan, dan terakhir adalah bagaimana kita nanti akan mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah cerpen yang siap untuk dibaca oleh orang lain. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini. Kalian pernah menulis cerpen? Dan kalian pernah pula tentunya saat menulis cerpen bingung apa yang harus ditulis. Ya, itu karena kalian belum menemukan sebuah ide atau gagasan untuk diceritakan. Sebenarnya banyak sekali sumber ide yang dapat kita gali untuk menulis cerpen. Apa saja sih? Kok banyak? Ada gagasan atau ide cerita untuk sebuah cerpen bisa diambilkan dari pengalaman, baik pengalaman kita maupun pengalaman orang lain. Atau kita juga bisa menulis cerpen berdasarkan cerita yang pernah kita baca, atau cerita yang pernah kita dengar, atau cerita yang pernah kita lihat melalui televisi. Cerita itu kita tuangkan kembali menjadi sebuah cerpen. Tentunya dengan rekayasa atau dengan manipulasi sebuah cerita. Setelah kalian menemukan sebuah ide cerita yang akan disampaikan, maka langkah selanjutnya adalah kalian mempersempit ide tersebut. Jangan terlalu luas karena cerpen hanya menyampaikan hal-hal yang istimewa saja. Maka cukup bagian-bagian kecil, bagian-bagian khusus atau bagian-bagian istimewa yang akan diceritakan. Setelah kalian mempersempit ide, maka selanjutnya adalah merekayasa ide. Rekayasa ide tujuannya adalah untuk membuat cerita itu berbeda dari keadaan aslinya. Contoh, kalau kalian akan mengambil sebuah cerita dengan ide dari sebuah pengalaman, maka hasil cerita kalian tidak akan sama dengan pengalaman yang kalian rasakan sendiri. Rekayasa ini sangat penting. Kenapa? Karena agar lebih menarik. Caranya dengan menambahkan konflik-konflik yang mungkin dalam cerita aslinya itu tidak ada. Setelah rekayasa cerita sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka karangan. Kerangka karangan adalah urut-urutan yang akan kita ceritakan. Ingat, cerpen menggunakan struktur tertentu. Yang pertama adalah orientasi, kedua nanti ada rangkaian peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, dan keempat ada resolusi. Saat kita membuat kerangka karangan, usahakan menggunakan bagian-bagian struktur tersebut sehingga cerpen yang akan kita buat menjadi lengkap sesuai dengan struktur pembentuknya. Misal, kalian akan membuat sebuah cerita, sebuah cerpen. Maka yang pertama adalah tentukan ide. Ide dari mana? Dari pengalaman. Kita ambil saja. Pengalaman kita banyak. Apa saja? Salah satunya mungkin ada pengalaman berkemah. Pernah berkemah kan? Ya. Oke, berkemah kita ambil sebagai ide atau tema. Kemudian kita persempit ide. Yang kedua, persempit ide. Kemah itu kegiatannya kan banyak, dari pembukaan, mungkin ada penjelajahan, ada pembuatan tenda, ada api unggun, ada yang lain-lainnya. Kita ambil satu saja, misalnya kegiatan tentang penjelajahan. Penjelajahan di perkemahan. Ini ide sempitnya. Setelah itu, kita buat tahap ketiga adalah merekayasa. Merekayasa ide. Dari ide yang sudah dipersempit tadi tentang penjelajahan, ya, penjelajahan, kemudian kita buat rekayasa. Rekayasanya bagaimana? Rekayasanya kita
dengan menambahkan masalah-masalah ya. Masalah-masalah yang mungkin dalam kenyataannya tidak ada dalam cerita atau dalam peristiwa yang kita alami. Mungkin permasalahannya adalah nanti di penjelajahan tersesat dan seterusnya. Setelah rekayasa sudah kita tentukan permasalahan apa yang akan kita angkat, maka buatlah kerangkanya. Contoh, orientasi. Pada bagian orientasi akan digambarkan tentang bagaimana proses pemberangkatan penjelajahan atau proses pelaksanaan awal dari kegiatan penjelajahan. Nanti akan dijelaskan siapa tokohnya, bagaimana wataknya, suasananya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa kita berilah masalah awal sedikit. Masalah awalnya mungkin dalam perjalanan penjelajahan, kemudian rombongan atau tokoh bingung. Tokoh bingung arah yang harus dituju atau salah membaca peta sehingga mereka tersesat. Ini tersesat, kemudian gambarkanlah bagaimana tersesatnya, kemudian bagaimana suasana antar anggota regu tersebut saat mereka tahu itu tersesat. Kemudian masuk ke bagian komplikasi. Pada bagian komplikasi, berilah sebuah permasalahan yang cukup rumit. Misalnya, saat sedang bingung dalam menghadapi ketersesatannya, tiba-tiba mereka sampai pada sebuah daerah yang mereka tidak tahu tempatnya. Di situ ada sungai yang mengalir cukup deras dan cukup lebar. Kemudian tiba-tiba mereka mungkin melihat ada anak yang hanyut. Lalu mereka bingung, ayo kita tolong. Jiwa kemanusiaannya itu lalu bergerak menolong. Mungkin di situ ada konflik juga antar temannya. Bagaimana? Satu sedang tersesat, kemudian lihat ada orang yang terjebur atau orang yang hanyut, minta tolong. Bagaimana, apakah mereka akan menolong atau tidak? Lalu diceritakanlah, mungkin akhirnya mereka menolong. Tentunya akan dijelaskan bagaimana proses menolong orang yang hanyut tersebut. Jangan serta-merta kemudian tercapai, pasti ada masalah-masalah. Mungkin ada hambatan dan seterusnya. Mungkin ada air terjun, mungkin ada mereka tidak bisa berenang. Bagaimana menyelamatkan orang yang terjebur tersebut atau yang hanyut tersebut dengan menggunakan pola pikir pramuka. Akhirnya mereka dapat menyelamatkan setelah melakukan perjalanan atau perjuangan yang cukup melelahkan, sehingga pembaca cerita kita akan semakin tegang. Kemudian masuklah pada bagian resolusi. Pada bagian resolusi, kemudian diantarkanlah anak yang tercebur tersebut ke rumahnya, kemudian mereka bertemu dengan keluarganya, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya bapak si anak mungkin mengantarkan rombongan yang tersesat tersebut ke tempat perkemahan semula. Mungkin seperti itu. Itu adalah kerangka sebuah cerita yang mungkin dapat dikembangkan dari sebuah pengalaman yang biasa kita alami. Setelah kerangka sudah selesai, saatnya kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Ingat, saat membuat cerita, gunakan bahasa-bahasa yang baik, diksi yang bagus. Kalau perlu, perindah bahasa dengan menggunakan majas-majas. Sudah pernah kan? Sudah paham kan tentang majas dan diksi yang bagus? Kekuatan cerita ada di diksi dan keindahan bahasa. Bagi kalian yang baru pertama kali nulis cerpen, maka lakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah kita mengembangkan bagian struktur cerpen tersebut. Ya, yang pertama kita kembangkan bagian orientasi. Ingat, bagian orientasi bercerita tentang bagaimana digambarkan suasana, kemudian munculkan tokoh, siapa namanya, kemudian bagaimana karakter-karakter dasarnya. Oke, silakan kalian coba. Ya, kalau sudah, kita telah membuat bagian orientasi,
Selanjutnya adalah kita kembangkan bagian rangkaian peristiwa. Ingat, di kerangka tadi yang kita telah buat, rangkaian peristiwanya adalah bagaimana kemudian regu tersebut tersesat. Nah, sekarang tugas kalian mengembangkan bagaimana proses tersesatnya regu itu, sehingga keluar dari jalur atau dari peta yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana reaksi tokoh tersebut, tersesatnya di daerah mana, gambarkanlah. Kemudian suasana keributannya, mungkin bagaimana suasana kebingungan si tokoh tersebut saat ternyata mereka sadar bahwa mereka telah tersesat. Bagaimana? Silakan kalian kerjakan. Coba. Ya, setelah kalian mengerjakan bagian rangkaian peristiwa, kita masuk ke bagian komplikasi. Munculkan komplikasi di kerangka yang telah kita susun. Komplikasinya adalah tokoh dan rombongannya atau dengan regunya melihat ada orang yang hanyut di sungai di dekat mereka. Yuk, gambarkan bagaimana hanyutnya si orang tersebut. Kemudian nanti tambahkan dengan dialog-dialog mereka antara pro dan kontra, antara ingin menolong dan bingung, mereka tidak bisa berenang dan seterusnya. Ya, silakan gambarkan itu. Gunakan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa, dan seterusnya. Panca indera, mantapkan di situ. Ya, selanjutnya setelah kalian melihat atau mengembangkan komplikasi, tinggal satu terakhir, yaitu bagian resolusi atau bagaimana jalan keluarnya. Di kerangka yang telah kita buat, resolusinya adalah mereka setelah mengantarkan si anak atau orang yang hanyut tersebut pada orang tuanya, kemudian orang tuanya berterima kasih. Coba silakan gambarkan bagaimana dialognya, bagaimana suasana si orang tua saat tahu anaknya hanyut dan diselamatkan oleh rombongan itu. Kemudian bagaimana mereka berterima kasih, bagaimana mereka berdialog, bagaimana suasana rumahnya. Ya, gambarkan secara detail. Ya, kalau kalian sudah menuliskan semua, kalian sudah mengembangkan dari bagian orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi, dan diakhiri dengan resolusi, sudah menyatu semua, maka berarti cerpen kalian sudah jadi. Untuk memperindah bahasa cerpen, atau untuk meyakinkan bahwa cerpen kalian layak dibaca atau tidak, silakan kalian minta pada teman-teman kamu untuk membaca cerpen kamu dan memberikan komentar. Jangan merasa cukup dengan hasil yang kalian capai tadi. Komentar teman-teman kamu adalah perwakilan dari para pembaca cerpen kamu. Semakin bagus komentarnya, semakin bagus kualitasnya. Tapi ingat, mintalah pada teman kamu untuk berkomentar, untuk memberikan pendapat, untuk memberikan penilaian secara jujur. Karena sepahit apapun kejujuran, itu adalah obat untuk kalian menjadi berkarya lebih bagus lagi. Ya, demikian saja penjelasan saya tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah cerpen yang utuh. Selamat berkarya. Jangan bosan-bosan dan jangan menyerah. Tetap semangat, belajar bersama untuk masa depan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.